Za, eh, Iya, Mas. perlu ini kayaknya kita coba kasih apa ya? Kasih pesan lah, jangan gitu. Wih, Motivasimu. Soalnya dirimu ini bagus mengaplikasikan passion dengan baik. Maksudnya hmm, ide-idemu yang muncul dari passionmu itu di apa ya? Istilahnya itu dilampiaskan dengan baik lah. Waduh, bahasanya dilampiaskan gitu. Iya, iya. dilampiaskan dengan baik dan brilian menurutku. Ini tuh ide brilian. Thank you, Mas. Ya buat teman-teman yang lain nih, siapa tahu ada yang belum nemu passion kah, atau bingung mau ngapain, Hmm. atau nanti mungkin mereka masih belum bisa mengaplikasikan passion mereka dengan baik seperti dirimu ini, mungkin perlu dikasih pesan-pesan gitu loh, Zara, biar membara mereka itu. Waduh. Kalau pesan-pesan kayak udah mau akhir ya. Tapi memang kita harus memikirkan kalau setiap hari itu kita sudah akan berakhir gitu, Mas ya. Jadi harus melakukan yang terbaik. Tapi itu sih memang yang jadi peganganku. Eh, Barangkali yang kita lakukan sekarang itu adalah hal terakhir yang akan kita lakukan gitu. Jadi harus maksimal mungkin, sebaik mungkin gitu. Untuk menemukan apa namanya eh, apa istilahnya passion ya, passion. Kalau cuma aku jarang menggunakan kata passion, lebih tepatnya mungkin hal yang ku suka gitu. Percaya Oke. aja sama hal yang disuka. Jadi mungkin dulu kalau kita suka main game, kita suka hal-hal yang mungkin dulu dianggap kenakalan, sekarang enggak gitu loh. Enggak juga gitu. Mungkin orang tua dulu menganggapnya itu sebuah kenakalan. Anak main game terus anak internetan terus di warnet aja dianggap kenakalan waktu itu. Betul. Tapi kan sekarang tidak. Orang tua kita juga ya sering nonton YouTube pada akhirnya sekarang juga. Wah, ini ibuku ini tiba-tiba kemarin telepon juga, ini contohnya ibuku, waduh ibu mau bikin konten apa ya yang bagus ya, Beneran. itu tiba-tiba begitu kan. Kok lucu? Aneh, mau bikin konten apa bagus ya kalau misalnya ibu masak kemudian dibikin konten, ada nggak ya yang lihat, kayak gak Gitu banget. kepikiran ibuku kok bisa ngomong gitu, padahal dulu menganggap kalau aku main di warnet itu sebuah kenakalan, main game juga kenakalan. Nah, makanya hal yang disuka oleh teman-teman tak kira menjadi kepercayaan diri aja bahwa suatu saat teman-teman bisa hidup atau bisa berkarya melalui apa yang teman-teman suka aja gitu. Kayak aku suka jurnalistik mulai SMP, ya udah akhirnya ngambil ilmu komunikasi, Oh, pada akhirnya apa namanya percaya aja sama mimpi yang tak ambil, walaupun banyak nggak sedikit orang bilang ngapain jadi jurnalis, bom gajinya juga segitu-segitu aja gitu loh. Aku bilang ya aku nggak pengen jadi jurnalis yang segitu-segitu aja, tapi pengen jadi jurnalis yang kemudian bisa memberi manfaat tentunya sama orang banyak. Selain itu juga maksudnya bukan secara materi aja ya, harusnya kita punya apa tujuan hidup gitu, nggak cuma dapat materi aja, misal income, tapi juga kita bisa ngasih outcome kepada orang gitu, output apa yang kita bisa berikan gitu kepada banyak orang. Akhirnya kayak gitu sih. Percaya aja sama apa yang teman-teman suka lah. Reza Arab juga, waduh, ini fansnya teman saya juga di sebelah ini. Dia ngefans banget sama Reza Arab. Jadi, ngefans ke nah, swearingnya. nah Reza Arab pun juga sebenarnya dia nggak ngimpi. Kalau aku dengar wawancaranya dia ngobrol sama siapapun, dia nggak pernah ngimpi pengen jadi apa namanya gamers ganteng idaman. Iya, Dia cuman ya sudah main game, melakukan iya. apa yang dia suka. Tapi ingat ya, bukan mengalir seperti air gitu. Tapi teman-teman punya rencana di situ, punya strategi di situ, punya inovasi di situ. Jangan sampai ya udahlah saya suka main game, saya lakuin aja, bukan begitu, tapi maknanya lebih tepatnya teman-teman suka apa, ya udah diseriusin di situ, strateginya apa, punya ide apa dan punya inovasi apa. Gitu sih kalau aku, Mas Raji. Mantap. Jadi suka jurnalistik itu sejak SMP ya?
Iya, di situ waktu itu dikenalinnya lewat ekskul. Di situ aku ingat, wah pembinaku Pak Nurul itu sangat sabar untuk apa namanya apa istilahnya ya, membimbing waktu itu. Pernah jadi layouter tapi nggak kerja, pernah jadi ketua umum tapi nggak ngapa-ngapain, tapi ya sabar orang itu. Dan pada akhirnya juga menuai hasilnya sekarang yang aku ngambil ilmu komunikasi, yang aku fokus di jurnalistik, yang mungkin dulu pembinaku Pak Nurul ini nggak mikir anak ini akan nyerius di jurnalistik gitu loh, karena nggak niat banget dulu itu pas ketua umum nggak Koyo-koyo koyo ngapain nggak niat gitu, dilihat dari prakteknya nggak ya. niat. Buktinya ya alhamdulillahnya sekarang ya lebih fokus daripada teman-teman yang dulu kelihatannya sangat passion di situ gitu. Iya, Nah itulah kita mungkin nggak boleh ngejudge orang ya. Kita nggak bisa ngejudge orang, oh ini gagal nih, kan nggak bisa nggak juga. boleh. Pada Aku sih akhirnya tadi ngerasanya, "Dik, oh anak ini suka jurnalistik dari SMP ternyata mah." iya dari SMP suka sih waktu itu. Padahal di SMA pun tak lanjutin dengan bikin ini mas. Padahal kalau di SMP ikut eskul, kalau di SMA, MA waktu itu malah bikin sama teman-teman gitu. Waktu itu diinisiasi bareng salah satu guru yang dia juga punya kepeminatan di dunia jurnalistik gitu. Karena memang orang LPM dulu di kampusnya. Akhirnya Oh, eskul jurnalistik, bikin majalah pertama di sekolah itu dan di asrama itu, ya menjadi pionir saat itu. Kayaknya sekarang masih ada majalahnya, mudah-mudahan gitu. Dan itu senang banget waktu itu bisa jadi pionir, malah pencapaian yang luar biasa sih waktu itu. Akhirnya bisa bikin gini ya gitu. Jadi sangat. lurus mimpinya dari jurnalistik, bikin eskul jurnalistik, masuk ikom, dan sekarang mimpinya ya besarin jadi jurnalis.com ini sih mas. Gitu. Ini aku harap sih memotivasi teman-teman semua ya. Soalnya benar-benar sesuai dengan perencanaan di awal. Sukanya dari SMP, kemudian di SMA coba bikin, merintis pelan-pelan sambil belajar kan ya. Habis itu masuk ke ikom jurnalistik lagi. Wah, terus bikin platform khusus jadi jurnalis.com. Kemudian bukunya, karyanya tadi juga sedikit banyak menyampaikan soal, bukan sedikit banyak ya, memang nyampaikan semuanya tentang melek ya. Tentang melek dan ada jurnalistik juga. Iya. Itu gok sih, gokil. Karena bukan pegiat istilahnya. Dulu itu sempat nulis di bio itu pegiat media massa, itu kayak wah ini alay banget nulis pegiat. Apa ya, kayak semacam suka aja sama media massa, nggak ngerti. Apalagi yang Kalau digital. Zah, ada saran nggak kalau misalkan ada nih teman-teman yang nonton ya, Mm-mm. dia nggak kayak awakmu, nggak kayak kamu yang Mm-mm. sudah suka jurnalistik dari SMP gitu. Misalkan mereka suka suka apa ya, suka public speaking misalkan, tapi baru nemunya itu pas kuliah, di pertengahan kuliah Mm-mm. malah semester 5 gitu. Nah, Mm-mm. terus mereka gimana gitu masa depannya untuk melanjutkan masa depannya itu. Mungkin dulunya mereka bukan ke public speaking, mungkin ke apa, mungkin di komputer kah atau apa. Pokoknya beda lah. Mm-mm. Ada apa ya, saran atau gimana gitu buat kondisi yang seperti ini. Asik, kondisi objektif. Nggak kondisi orang yang seperti itu gitu. Kayaknya sih nggak ada yang terlambat sih mas. Kata terlambat tuh kayaknya nggak ada, karena aku pun juga baru ini, karena memang nggak punya basic website sama sekali. Hmm. Pada akhirnya aku belajar website itu semester berapa ya, waktu jadi sekretaris, pokoknya jadi sekretaris, memaksakan diri, lebih lebih tepatnya adalah di under pressure waktu itu, karena semua orang sudah mengharapkan ada sebuah media komunitas, semua orang naruh harapan itu ke aku. Itu jadi cambuk yang luar biasa waktu itu, yang nggak punya basic sama sekali di dunia website, cuma dari blog, yang di blog itu semuanya serba instan, sedangkan di WordPress yang website apa ya namanya istilah, yang harus beli hosting domain sendiri, Iya, itu website harus belajar builder. dari awal.
website builder. Itu harus belajar dari awal, pusingnya dan lain sebagainya. Itu pun di semester berapa? Semester 5 atau 6, aku lupa, Mas. Oh iya kok ya? Iya, semester 5. Nah, di situ coba cari dan belajar banyak hal. Itu sehari bisa menghabiskan 3-4 video yang masing-masing 1 jam, 2 jam untuk belajar satu-satu. Ya, teman-teman bayangin nemuin banyak coding yang wah pusing sekali di situ memahami semua itu. The basic anak jurnalistik yang biasanya nulis berita diminta untuk nulis coding misal, itu kan sangat berbeda. Biasanya nulis kabar, tiba-tiba harus nulis kode. Nah, itu hal-hal yang bikin pusing. Nah, menurutku sih tidak ada yang terlambat gitu untuk teman-teman mau belajar apapun, baru menemukan apapun, itu ya udah dilakukan aja, dijalani aja. Memang mungkin masa-masa kuliah itu masa-masa yang indah. Masa-masa di mana kita bisa nemuin berbagai hal yang kita suka. Tapi memang kalau itu pun ditemukan di semester 7, semester 6, atau bahkan semester selanjutnya, ya nggak apa-apa gitu loh. Tetap dijalani dan itu bisa jadi bekal untuk lanjutin belajar. aja. Dilanjutin aja. Gitu. Kayak Mas Raji kan sudah mendalami dunia penyiaran sebelum podcast itu famous gitu. Sudah membuat radio amatir waktu itu ya kan? Iya radio amatir dan sangat amatir. Iya kan, maksudnya radio yang semua orang bisa request lagu, bermacam-macam lagu. Bisa request lagu, bisa dengerin. Kalau nggak ada yang mau dengerin waktu itu, paling banyak 7 orang yang dengerin. Itu banyak banget itu, banyak. Padahal podcast waktu itu pun juga belum belum famous malah. Kita taunya podcast itu malah di ACYC kan Mas, Daru itu kan. Betul banget. Dari Daru. Ada begini, aku baru ngerti. Oh ini konsepnya siaran radio direkam. Oh ternyata sekarang famous. Jadi Pak Haji ini berarti kan salah satu orang yang dia sudah banyak berpengalaman di bidang itu sebelumnya berarti kan. Tapi gimana kalau menurut Mas Raji, sarannya apa buat teman-teman yang kemudian jadi gue yang ditanyain aku sih sepakat sampai awalmu. Aku sepakat aja, lanjut aja. Nggak ada salahnya. Lanjut aja kan Mas, nggak ada salahnya kan. Kan orang-orang suka menyalahkan gitu loh, makanya banyak orang bingung gitu loh, Za. Betul banget sih. Banyak orang menyalahkan dari mana aja dulu gitu. Betul. Terus ya kemana aja, nggak pernah belajar. Tapi memang itu wajar dipertanyakan dan kita harus terima sama itu. Mungkin kita sebelum-sebelumnya main-main aja atau kita terlalu nyantai, nggak apa-apa, itu diterima aja komentar-komentar kayak gitu ya, nggak masalah lah ya. Pokoknya saya mau belajar sekarang gitu. Iya. Apa? Lanjut aja sih belum menurutku. Lanjut aja. Dimulai aja dulu. Mantap. Tokopedia. Kayak Tokopedia. Aduh, Tokopedia. Oke. Mantap. Jadi teman-teman itu tadi karyanya Mirza Bareza yang bisa teman-teman nikmati ya. Jadi jurnalis.com dan juga semoga nanti kelasnya segera dibuka dan teman-teman bisa join di kelasnya. Terus soal bukunya tadi kan menarik ya. Ya semoga aja Mirza ini berubah pikiran. Bukan berubah pikiran ya, maksudnya coba berkeinginan untuk nerbitin lagi bukunya gitu. Biar semua orang bisa menikmati betapa berkualitasnya buku yang ditulis. Gitu. Amin. Oke, Mirza. Makasih banget sudah menginspirasi kepada teman-teman yang nonton ini biar mereka ngelihat gitu, biar mereka tahu bahwasanya ada anak muda berbakat yang berani untuk berkarya. Dan ini salah satu bentuk konkret berprestasi gitu. Anak muda yang berprestasi. Ya inilah Mirza Bareza gitu. Amin. Ya. Untuk misalkan teman-teman pengen tanya-tanya lebih jauh, silahkan kunjungi media sosialnya Mirza Bareza aja. Pengen tahu tentang ceritanya, kehidupannya gitu, dia pacaran sama siapa. Nah, coba kunjungin ke mirzabareza.com ya.
Blognya Iya, mirzabareza.com ya. mirzabareza.com. Betul. Sama ini juga kehidupan sehari-harinya di situ. Kalau mau pengen kepoin, dia itu kayak gimana sih? Waduh. Coba kunjungin Instagramnya. Instagramnya di mana sih? Sama semuanya, namanya adalah Mirza Bareza. Itu Hmm, blog, juga Instagram, podcast juga Mirza Bareza. Sama. podcast. Sekarang lagi banyak kolaborasi nih kalau di podcast sama Mas Raji ya kan. Kemarin baru kolaborasi. Wah, seru Dengerin nih. dengerin podcastnya di Spotify, Apple Podcast, dan platform-platform yang lain. Banyak. Sama ini yang Gox, channel YouTube. Channel YouTube dia itu Waduh. udah 2K, gila. Wah, Udah 2K belum? Udah kan? belum. Oh iya. Menuju Gustu. Waduh, Iya, tapi Gustu. bentar lagi udah 2K itu. Pelan. Aku aja 1K tapi masih masih Sama ini begini sekarang itu. masih Susah. merangkak-rangkak. Tapi teman-temanku Betul. yang tadinya itu berapa ratus gitu loh, Za. Naiknya tuh cepat. Ya, ternyata yang di-upload itu video-video ya gitulah. Tapi sih aku mudah-mudahan kita sama-sama ini sih Mas, apa namanya, tetap berpijak pada yang penting hal yang kita sampaikan adalah hal yang berkualitas, kita punya segmen sendiri dan kita nggak ngejar itu gitu. Ya, Apa yang kita buat selama ini kan nggak dinilai dari subscribe sama yang ya. ditontonnya sih, Mas. Tapi Ya, apa the yang thing kita is we share gitu kan. Bukan soal angka, bukan soal angka. seneng aku ini. Betul itu. Betul itu. Oke, thank you very much Mirza Bareza. Terima kasih Ya, sudah menyempatkan waktunya untuk mau saya undang di channel YouTube saya yang masih luar merangkak biasa. ini. Aduh, luar Ya. biasa ini Yang channel penting itu yang tadi kan, berbagi gitu, berbagi. Nah, betul. melalui orang lain juga saya berbaginya gitu. Soalnya saya juga nyadar gitu, enggak pinter-pinter amat, makanya so I invite somebody to come to my channel gitu untuk we have a conversation gitu kan. Oh, Biar oke. asik gitu loh Oke. Jadi berbaginya ini itu. sama-sama sebenarnya sama-sama nggak pinter-pinter banget. Akhirnya bikin Ya, kolaborasi we supaya sharing each kelihatan other lah. pinter gitu. Ya kan harus jadi satu kesatuan supaya kelihatan pinter berarti kan Mas. Oh ya, Sama-sama betul, nggak betul. pinter, Ya, jadi sering satu. melengkapi gitu ya. Saling melengkapi. Bisa ya. Udah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Raji The Next Level episode berikutnya. Goodbye. Makasih.